Baik, selamat malam untuk kita semuanya, sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan tayangan ini di tempat kita masing-masing. Pada saat ini kita akan kembali melanjutkan, yaitu pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang ke-11 di kuartal yang kedua ini. Ya, maka kita akan mulai dengan doa buka yang akan dibawakan oleh Pendeta Jeremy Tojulu. Kami persilakan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu di sore hari ini kami boleh berkumpul bersama, boleh mendiskusikan pelajaran sekolah sahabat. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan yang membuka hati pikiran kami, boleh membuat kami mengerti akan pelajaran-pelajaran yang akan kami pelajari bersama. Memberkati pemateri dan juga kami semua yang akan berdiskusi, agar kiranya semua berjalan dalam tuntunan Tuhan saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Pendeta Jeremy Tojulu. Baik, saat ini kita akan mendengarkan untuk beberapa menit ke depan pemaparan ringkasan dari sekolah sahabat kita ini yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Maropa Pasitorus ya. Jadi pendeta ini melayani di Yayasan Perguruan Advent Cirebon di Jawa Barat, dan saat ini kita akan berikan kesempatan ini untuk membawakan bahan pelajaran 11, yaitu Yusuf ahli mimpi di pelajaran sekolah sahabat kita. Silakan, Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Muda Jimmy Tobarak yang telah memandu acara ini. Selamat malam bagi kita, sahabat konsep yang setia mengikuti tayangan ini, dan seluruh pendeta muda dan pendeta senior yang ada di jam ini. Kita bertemu kembali dalam kegiatan belajar diskusi sekolah sahabat, dan izinkan saya share screen terlebih dahulu agar kita dapat mengikuti pelajaran yang kita akan pelajari, dan nanti di akhir kita akan tiba pada bagian diskusinya ya. Baik, kita telah tiba di pelajaran yang ke-11 dengan judul Yusuf alih mimpi. Inilah judul sepanjang minggu ini yang kita pelajari. Ayat intinya diambil dari Kejadian pasal 37 ayat 19. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Ini adalah penilaian dari saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf sendiri. Jadi saudara-saudaranya mengatakan Yusuf itu seperti ataupun dijuluki tukang mimpi. Ya, dalam bahasa aslinya disebutkan Baal Hakol Lomon. Ya, semoga saya tidak salah mengucapkannya ya, karena itu bahasa aslinya jadi rada sulit untuk diucapkan. Sebagai pendahuluan, di dalam Alkitab kisah Yusuf itu dicatatkan dalam pasal terakhir, dan isinya itu terkait tentang mimpi pertamanya di Kanaan dan hingga kematiannya di Mesir. Kisah Yusuf ini banyak sekali dituliskan di bagian terakhir, dan nama Yakub menjadi sejajar dengan nama-nama bapa leluhur, karena kisah Yakub ini merupakan kisah yang penting sekali diketahui dan dipelajari, karena mengandung dua makna teologis, yaitu tentang Allah memenuhi janjinya dan Allah bisa mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Nah, kita tahu bahwa Yusuf itu datang dari keluarga yang memiliki saudara, ya 12 bersaudara, dan Yusuf itu dijuluki gelarnya adalah tukang mimpi. Ya, jadi pas dengan judulnya, ya. Nah, tukang mimpi itu diartikan juga sebagai penguasa mimpi atau ahli mimpi. Gelar itu diberikan kepadanya bukan hanya karena dia suka bermimpi, tapi dia memiliki keahlian, kemampuan untuk menafsirkan mimpi nubuatan. Dan mimpi itu juga terjadi ya, dalam kehidupannya. Nah, setelah Yakub menetap di tanah perjanjian, sedangkan Ishak tidak, lalu menetaplah Yakub di tanah itu bersama dengan keluarganya. Nah, berada dekat tinggal bersama orang yang dibenci
cepat akan lambat pasti akan membawa masalah. Inilah yang terjadi, dialami dalam keluarga Yakub. Nah, ada kebencian yang terjadi. Nah, apa yang menyebabkan kebencian itu bisa ada dalam keluarga Yakub? Nah, ada 3 faktor penyebab kebencian itu terjadi ya sebagai pemicu masalah dalam keluarga Yakub. Yang pertama, Yakub itu lebih mengasihi Yusuf ketimbang saudara-saudaranya yang lain. Artinya adalah Yakub memberikan jubah yang paling indah bagi Yusuf. Dan itu menjadi pertanda bahwa Yusuf akan menerima ya hak kesulungan. Yang kedua, Yusuf itu suka sekali menceritakan kenakalan saudara-saudaranya kepada ayahnya. Ya, dia anak yang suka melapor. Ya, lihat kakaknya nakal, dia lapor. Dan yang ketiga, Yusuf suka menceritakan mimpinya kepada ayahnya. Dan kejadian 2 kali mimpi diceritakan kepada saudaranya dan juga kepada ayahnya. Setelah dia ceritakan, Yakub menegur langsung kepada Yusuf. Ya, karena dalam mimpinya itu, dia menceritakan bahwa ayahnya, saudara-saudaranya akan menyembah kepadanya. Sehingga mimpi itu membuat ayahnya menjadi tidak senang. Dari 3 faktor ini, yang paling membuat Yusuf dibenci oleh saudaranya adalah mimpinya itu bahwa dia akan menjadi pemimpin, ya, dan saudara-saudara ayahnya sujud menyembahnya. Oleh karena tidak suka terhadap mimpi yang diceritakan oleh Yusuf, lalu dalam suatu peristiwa ketika saudara-saudaranya mengembalakan domba, lalu Yakub memerintahkan Yusuf untuk pergi melihat saudara-saudaranya di lembah Hebron. Nah, coba lihat saudara-saudara di sana, apakah mereka dalam keadaan baik-baik saja. Itulah perintah Yakub kepada Yusuf. Ya, Yusuf mengikuti perintah ayahnya. Nah, dia berjalan dan dari kejauhan saudara-saudaranya telah melihat Yusuf. Dan sebelum Yusuf menjumpai dan bertemu dengan mereka, saudara-saudaranya merencanakan hal-hal yang jahat untuk membunuh Yusuf. Mereka berdiskusi dan mengatur siasat untuk menghilangkan saudaranya itu. Nah, tapi Ruben masih memiliki hati nurani kepada saudaranya. Ya. Kita tahu ceritanya ketika mereka bertemu, saudara menangkapnya dan mereka tadinya ingin membunuh, masukkan ke dalam sumur tua. Lalu setelah menunggu kematian Yusuf, mereka melihat ada di sana seorang kafilah lewat. Lalu muncullah ide ketika Yehuda melihat kafilah lewat itu, dia mengatakan kepada saudaranya, mengapa kita harus mengotorkan kita membunuh saudara kita? Tidak ada untungnya bagi kita. Baiklah kita jual saja dia. Nah, itulah ide yang muncul. Lalu akhirnya Yusuf diambil dari sumur dan singkat cerita dijual. Ruben menolong Yusuf mencegah tindakan pembunuhan, kematiannya, mencegah proses kematiannya. Tapi tindakan Yehuda menyelamatkan Yusuf dari kematian. Setelah dia dijual, maka kita berpindah ke kisah yang lain dalam Kejadian 38, Yehuda dan Tamar. Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya. Dia menikah dengan Sua, wanita Kanaan, dan melahirkan 3 anak laki-laki. Er, Onam, dan Shelah. Itulah anaknya. Yehuda mengambil Tamar, istri Er, anak sulungnya itu. Tujuannya adalah memastikan silsilah yang tepat, agar garis keturunan itu tetap pada keturunan benar. Tapi Er itu jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuhnya. Jadi Tamar tetap belum memiliki anak seperti rencana Yehuda. Yehuda tetap fokus kepada rencananya dan dia mengatur kepada Tamar, dia menyuruh Onan menghampiri Amar
Tamar sebagai pengganti dari kakaknya. Tapi tidak menjalankan seperti rencananya, rencana Yehuda. Karena dia tahu bahwa rencana itu jahat. Dan pun juga jahat, sehingga Tuhan pun membunuh Singkat cerita, akhirnya Tamar kembali menjadi janda. Yehuda menjanjikan pengganti dari si Tapi janjinya itu terlihat tampaknya dia lupakan. Lambat laun Suar mati. Yehuda berusaha menghibur dirinya setelah lama ia kehilangan istrinya. Setelah lama kemudian, Tamar memutuskan berperan sebagai pelacur. Kemudian dia menutup wajahnya dan Yehuda tidak mengenalnya dan Yehuda duduk. Yehuda menghampiri Tamar yang duduk di pintu masuk Enon. Yehuda tidak mengenalnya dan dia menghampiri anak mantu sendiri dan berencana untuk tidur dengannya setelah mereka bersepakat dengan harga. Namun karena Yehuda tidak membawa uang pada saat itu, dia memberikan tanda perjanjian dengan cap materai untuk membayar kemudian hari. Alkitab catatkan bahwa Tamar itu mengandung anaknya Yehuda. 3 bulan kemudian setelah dia hamil, Yehuda tidak tahu tindakan yang pernah dilakukan kepada Tamar. Yehuda panggil Tamar untuk dibawa dan dia malah berencana untuk membakar dengan tuduhan bahwa si Tamar sebagai pelacur. Dia panggil Tamar dengan bantuan pesuruhnya dan melakukan investigasi kepadanya. Tamar memberikan cap materai dan kalung tongkat kepada pesuruhnya itu untuk ditunjukkan kepada Yehuda. Setelah dilihat Yehuda, lalu dia mengerti bahwa dia bersalah, Tamar yang benar. Akhirnya diminta maaf. Dari Yehuda, Tamar mendapatkan 2 anak, Peres dan Zerah. Dari Peres disebutkan menjadi jalan keselamatan sebagai nenek moyang Daud dan akhirnya nenek moyang Yesus Kristus. Makna rohani yang kita dapatkan di sini sama seperti Tuhan menyelamatkan Tamar yang mau dibakar oleh Yehuda. Tuhan menyelamatkan dia. Inilah kasih karunia Allah kepada Tamar. Tuhan mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Demikianlah Yesus Kristus yang menyelamatkan umatnya melalui salib. Kasus Yusuf seperti yang dialami oleh Tamar itu, Tuhan mengubah masalahnya menjadi keselamatan kepada Yakub dan saudara-saudaranya. Selanjutnya, bagaimana kisah hidup Yusuf setelah dia dijual ke orang Ismail? Potifar, kepala penjara, membeli Yusuf dari orang Ismail sehingga Yusuf dibawa ke Mesir untuk menjadi budak. Yusuf itu diceritakan adalah seorang yang sukses. Kuncinya adalah karena Yusuf disertai Tuhan. Sehingga apa saja yang dilakukan berhasil. Tapi itu bukan hanya Tuhan yang hanya menyertai saja, didukung juga dengan karakter Yusuf yang baik. Dia tekun, dia rajin, dia jujur. Ditambah lagi dia punya paras menawan, itu juga menjadi kelebihan dari Yusuf. Nah, kelebihan itu membuat daya tarik dari istri Potifar. Dan dia mengajak tidur dengan Yusuf. Yusuf menolak. Yusuf tidak mau untuk tidur dengan Potifar, istri Potifar. Jawabnya, bagaimana mungkin aku membuat kejahatan besar untuk membuat Allah itu marah? Bagaimana mungkin? Inilah satu prinsip yang dimiliki oleh Yusuf. Dia tidak merusak keberhasilannya. Dia menjaganya. Dia menjaga kepercayaan dari tuannya. Sehingga dia tidak mau tidur dengan istri Potifar. Akibat Yusuf menolak, akhirnya dia pun difitnah oleh Potifar. Dia dituduh kalau dia telah berusaha memperkosa istri Potifar. Lalu akhirnya Yusuf penjara, tapi di penjara Tuhan tetap menyertai Yusuf. Tuhan menunjukkan kasihnya kepada Yusuf
Meski di penjara, Yusuf memiliki hubungan baik dengan kepala penjara. Dan kepala penjara itu lambat laun memberikan perhatian kepadanya, dan Yusuf pun mendapatkan tindakan baik oleh kepala penjara. Nah, inilah ya, penyertaan Tuhan kepada Yusuf. Meskipun Yusuf berbakat, tapi kuncinya bukan karena bakat mimpi, ya, bukan karena kemampuannya, tapi karena Tuhan yang menyertainya. Nah, kita bisa tarik sebagai aplikasi bahwa keberhasilan yang kita dapatkan, kesuksesan yang kita capai, kita harus menyadari semuanya itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita. Semuanya itu oleh karena Tuhan yang memberikan. Semata-mata Tuhan yang telah memberikan keberhasilan itu. Di dalam penjara, Yusuf mendengar cerita ya, dari dua pegawai mantan ya, pegawai Firaun, juru minum dan juru roti. Dan Yusuf ya, mendapat cerita itu yang membuat gelisah mantan pegawai Firaun, dan dia mampu mengartikan mimpi itu. Setelah dia mengartikan dan kembali, pegawai itu mendapatkan posisinya yang dulu. Setelah 2 tahun kemudian, rajanya pun juga bermimpi yang mengakibatkan dia merasa gelisah dan para pegawai Firaun. Oleh karena para pegawai yang dulu di penjara itu pernah diartikan mimpinya dan tepat seperti yang terjadi, seperti yang diceritakan, tafsirkan oleh Yusuf, maka mereka pun merekomendasikan Yusuf untuk mengartikan mimpi raja. Mimpi raja itu adalah 7 rangkaian, adalah lembu kurus dan gemuk, seperti serangkaian buir gandum, gemuk dan yang kurus, mewakili 7 tahun baik dan 7 tahun buruk. Jika cerita Yusuf dapat mengartikan mimpinya, dan mimpi itu menarik perhatian, arti mimpi itu menarik perhatian Firaun, dan Firaun merespon dengan baik. Nah, di sini ketika Yusuf menjawab pertanyaan itu, dan dia mengatakan bukan karena dia yang dapat mengartikan, tapi Tuhanlah yang dapat menunjukkan, mengartikan mimpi itu. Yusuf tidak mengambil, yang mengkreditkan kemampuannya itu, tapi dia meninggikan Tuhan. Ini cara Yusuf untuk memperkenalkan Tuhan yang disembah. Respon Firaun terhadap mimpinya memutuskan Yusuf dipilih untuk mengatur segala urusan istana dan seluruh rakyatnya. Tuhan mengembalikan keadaan Yusuf, meski awalnya terlihat mengerikan, tapi Tuhan menunjukkan pemeliharaannya kepada Yusuf. Sangat luar biasa sekali. Dia kembali ke posisi yang dulu dia pernah dapatkan. Sebagai pendalaman, Yusuf dari seorang anak yang dikasihi di rumah, ya, seorang anak emas, ini dia pernah mengalami dibuang menjadi seorang penjara, terpisah oleh ayahnya, menjadi budak, sampai dia ya, harus ditawan. Inilah sebuah proses yang panjang dialami oleh Yusuf. Tuhan sedang izinkan itu terjadi agar dia menjadi pribadi yang dewasa, pribadi yang siap menjadi pemimpin di masa yang akan datang, seperti mimpi yang dia ceritakan kepada saudara-saudaranya. Itu juga oleh karena dulu Yusuf ya, mendengar cerita dari ayahnya. Ya. Kerap kali dalam kemah ayahnya dibawa bintang-bintang Syria, telah diceritakan padanya cerita tentang khayal malam hari di Betel, tentang tangga dari surga ke bumi, dan malaikat-malaikat yang turun naik, dan tentang dia tata surga yang diperlihatkan dirinya kepada Yakub. Pengalaman Yakub dahulu, pengalaman rohani diceritakan kepada Yusuf, sehingga itu pun menimbulkan iman prinsip dalam dirinya. Ya. Nah, ini menarik sekali, menjadi satu pelajaran bagi kita, ya, para orang tua, untuk mengajarkan hal-hal rohani kepada anak
agar itu menjadi pegangannya. Ketika anak itu sudah jauh dari orang tua, itu akan dia ingat baik-baik, akan menjadi pegangan hidupnya di kemudian hari. Selaku anak gembala yang membalakan ternak ayahnya, kehidupan Yusuf yang suci dan sederhana mengembangkan kekuatan jasmani dan pikiran sebaik-baiknya. Oleh hubungan dengan Allah, melalui alam dan pelajaran tentang kebenaran-kebenaran besar yang diturunkan sebagai suatu kepercayaan suci dari Bapa kepada anaknya, ia memperoleh kekuatan pikiran dan keteguhan prinsip. Inilah yang dimiliki oleh Yakub. Inilah pelajaran kita yang dapat saya ringkaskan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih Pendeta Marupa Pastorus yang sudah memberikan materi ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini. Baik, untuk waktu ini kita akan membuka ruang diskusi atau tanya jawab ya. Dari beberapa chat yang sudah masuk di sini kami akan membacakannya dan nanti akan ditanggapi ya. Nanti pertanyaan nomor 1 akan dijawab oleh Pendeta Ari Depari, lalu akan ditambahkan oleh Bapak Siol Hutauruk ya. Kita berikan waktu kepada Pendeta Ari Depari untuk menjawab soal atau pertanyaan nomor 1. Saya bacakan pertanyaannya. Bagaimana kita bisa belajar percaya kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang sepertinya tidak ada harapan? Nah, ya, jadi tadi kehidupan Yusuf sepertinya tidak ada harapan, tapi kita percaya dia tetap percaya pada Tuhannya. Nah, sekarang diaplikasikan dalam kehidupan. Bagaimana kita bisa tetap percaya kepada Tuhan, padahal di tengah-tengah situasi ini sepertinya tidak ada harapan begitu, Pendeta. Silakan, Pendeta Ari. Baik, selamat malam sahabat-sahabat konsep. Terima kasih Pendeta Marupapa yang sudah menyimpulkan satu pelajaran untuk kita di sepanjang minggu ini. Dan pertanyaan pertama ini tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara kita, menghubungkan dengan kisah Yusuf dalam keadaannya yang begitu buruk. Dan pertanyaannya bagaimana kita bisa belajar percaya kepada Tuhan di tengah situasi yang sepertinya tidak ada harapan. Justru pada saat saya membaca pertanyaan ini, ada satu logika sederhana yang saya miliki. Kalau pertanyaan bagaimana kita belajar pada saat tidak ada pengharapan, di unsur pertanyaan sendiri saya sudah mendapatkan jawaban. Justru karena memang sudah nggak ada harapan di mana-mana, satu-satunya yang bisa dipercaya itu ya Tuhan, gitu. Jadi pada saat ya seperti contoh Yusuf ini, dia berada dalam satu skenario kondisi hidup di mana keadaannya terpuruk dan semakin terpuruk karena kejahatan saudara-saudaranya. Justru dalam keadaan yang sangat terpuruk ini, justru di situ saya pikir orang memiliki satu titik untuk punya jalur eksklusif beriman kepada Tuhan, karena nggak ada lagi harapan lain selain itu. Ya, kalau air tadi sudah dekat mulut ini, nggak ada lagi yang lain. Begitu. Jadi di situ memang ya mudah-mudahan jangan sampai kita punya skenario begitu supaya kita bisa setia sama Tuhan dan berharap. Tapi saya pikir itu jadi satu momentum yang baik ya. Pendeta Milton dalam beberapa waktu lalu selalu bilang seorang itu harus berada di titik nol ya, dan dia khotbahnya itu berhubungan dengan Yusuf juga. Saya pikir itu salah satu yang paling relevan mengenai kondisi berharap kepada Tuhan di tengah-tengah tidak ada lagi harapan yang terlihat secara manusia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Depari. Bagaimana harus tetap berharap pada Tuhan ya di tengah-tengah situasi yang ada di dunia ini. Tidak ada lagi harapan, tapi satu-satunya harapan hanya ada pada Tuhan. Kita sekarang mendengar tanggapan dari Bapak S. Hutauruk. Selamat bergabung Bapak S. Hutauruk dari Jawa Timur ini. Kami senang bisa bersama-sama di konsep live Facebook malam ini. Silakan Pak Hutauruk boleh menanggapi pertanyaan pertama tadi. Oke, selamat malam buat kita semua. Senang bertemu kembali sama-sama dengan hamba-hamba Tuhan.
dan juga mungkin yang ada di Facebook, di YouTube. Oke, terima kasih atas pertanyaan itu. Bagaimana kita bisa bertahan di tengah yang tidak harapan? Bagi manusia, kesempitan, justru itu bagi Tuhan kesempatan. Ya. Kenapa Yusuf itu dia tetap setia, tetap bergantung kepada Tuhan, di saat-saat dia tidak ada bersama dengan orang tuanya, di saat dia perantauan, di saat dia sendiri. Sebenarnya mungkin kita harus lihat latar belakangnya. Kalau seseorang sudah kuat fondasinya, imannya dari orang tua, kalau sudah kuat dia artinya memegang imannya kepada Tuhan, maka saya pikir itu bukan lagi tiba-tiba dia setia, tapi sudah ada dasar itu sebenarnya. Jadi dia sudah diajarkan oleh bapaknya bagaimana harus setia kepada Tuhan, bukan hanya karena depan orang tua mereka. Jadi tidak tiba-tiba iman itu terus bertumbuh. Dan mungkin ada bahasa mengatakan begini, kalau emas itu mau dilempar ke lumpur pun dia akan tetap emas. Oleh karena itu, saya bisa melihat di balik seakan-akan tidak ada harapan, justru seperti dikatakan oleh pendeta Ari tadi, justru disitulah kita berpengharapan. Kita jangan pernah berpengharapan kemana manusia, tapi justru berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan pencipta kita, Tuhan pemelihara kita, Tuhan juru selamat kita. Saya secara pribadi, apabila mengalami masalah, tidak ada harapan, saya selalu percaya. Dikatakan, Tuhan punya 1001 cara menolong orang, umatnya yang setia. Oleh karena itu, jangan pernah lepaskan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bapak S. Hutauruk yang sudah menambahkan ya jawaban dari pendeta Ari tadi yang juga sama poinnya, yaitu jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tuhan yang harus kita utamakan, yang harus kita senantiasa sembah dan percaya kepadanya. Dia akan memiliki cara-cara untuk membantu menolong umat-umatnya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikut. Pertanyaan kedua yang masuk di sini saya akan bacakan ya, nanti akan ditanggapi oleh pendeta Edwin Pasaribu. Mengapa anak-anak Yakub memperlakukan Yusuf dengan sangat jahat? Wah, ya, jadi anak-anak Yakub memperlakukan Yusuf, ya anaknya juga ini ya, tapi mereka memperlakukan dia dengan sangat jahat. Apakah mereka tidak memiliki iman seperti Yakub orang tua mereka? Wah, jadi kira-kira apa yang sedang terjadi nih kepada anak-anak Yakub ini? Apakah hanya orang tuanya saja yang beriman, yaitu Yakub sendiri, atau apa yang terjadi kepada anak-anaknya? Boleh ditanggapi, silakan Pendeta Edwin Pasaribu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selamat malam bagi kita semua. Senang berjumpa kembali dalam diskusi Sekolah Sabat bersama dengan konsep. Jadi, mengapa anak-anak Yakub ini sangat tidak suka dengan Yusuf? Padahal mereka adalah saudara, tetapi beda ibu. Nah, di dalam Kejadian pasal 37 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, dan bahkan di pasal yang ke-37 itu kita bisa dapat ceritanya bahwa Yusuf adalah orang yang jujur. Adalah orang yang jujur, itu yang pertama. Dia memberitahukan kepada ayahnya kejahatan-kejahatan daripada kakak-kakaknya. Otomatis itu menimbulkan kebencian daripada kakak-kakaknya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Yusuf adalah anak kesayangan daripada Yakub, oleh karena lahir daripada perempuan yang sangat dicintainya. Dan 14 tahun dia menunggu itu. Dan yang ketiga, yang menambah lagi kekesalan hati daripada saudara-saudaranya terhadap Yusuf adalah ketika Yusuf bermimpi bahwa semua berkas-berkas atau semua ketika Yusuf bermimpi tentang gandum, di mana gandum daripada saudara-saudaranya tunduk kepadanya, dan bahkan mimpi itu diulangi 2 kali. Nah, dan disampaikan kepada saudara-saudaranya.
Dan kalau kita lihat dalam pelajaran sekolah sahabat kita, ayahnya juga menegur dia. Tetapi jangan lupa, tadi pelajaran sekolah sahabat kita, pemateri sudah sebutkan bahwa ayahnya Yakub juga berencana untuk membuat Yusuf menjadi anak kesulungan. Artinya ada satu rencana besar untuk Yusuf. Sehingga saudara-saudara yang lain memiliki kecemburuan yang sangat besar terhadap Yusuf. Itulah sebabnya mereka memperlakukan Yusuf dengan sangat jahat karena ada kecemburuan tadi. Nah, pertanyaan yang kedua adalah apakah mereka tidak memiliki iman seperti Yakub orang tua mereka? Saya yakin dan percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Yakub terhadap anak-anaknya, sebagaimana pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan bahwa Yusuf diajar oleh ayahnya untuk takut akan Tuhan. Makanya tadi dalam penjelasan Paul Tauruk disebutkan bahwa dasar Yusuf sudah kuat bahwa dia takut akan Tuhan. Dan dasar itu dimulai dari rumah tangga. Dan saya yakin keluarga daripada Yakub juga setelah Yakub bertobat dan setelah Yakub percaya kepada Tuhan sepenuhnya, dia juga mengajarkan iman yang sama kepada anak-anak. Tetapi apakah Yakub bisa memaksa untuk anak-anaknya bisa beriman seperti dia? Nah, itu kan pilihan ada pada anak-anak itu sendiri. Nah, jadi dari apa yang kita bisa lihat dari pelajaran kita ini, bahwa sebenarnya dalam rumah tangga ini, dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, kita bisa lihat Alkitab tidak hanya memberitahukan kepada kita fakta, tetapi memberitahukan bagaimana kehidupan daripada umat Tuhan itu di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah mungkin rumah tangga yang ya luar biasa. Kalau kita lihat rumah tangganya Yakub ini, mulai dari pelajaran kemarin, begitu kacau. Tetapi Tuhan gunakan itu untuk apa? Untuk menjadi alatnya. Karena apa? Kasih karunia Tuhan. Nah, pelajaran kita pada hari sepanjang 1 minggu ini berbicara tentang bagaimana perilaku Yusuf. Yusuf memang memiliki karakter yang luar biasa, di mana dia takut akan Tuhan. Dan inilah yang membuat dia dibenci oleh saudara-saudara. Seringkali ketika kita benar, orang tidak akan pernah suka dengan kita. Tetapi kalau kita kompromi dengan kejahatan, orang akan suka kepada kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Edwin Pasaribu. Tadi saya garis bawahi itu pilihan ya. Jadi ada orang jahat, ada orang baik, ya tidak semua yang orang tuanya baik, anaknya pun jadi baik, kan begitu. Tidak semua orang tuanya jahat, anaknya jadi jahat. Jadi ada pilihan masing-masing diberikan kepada anak-anak itu sendiri dalam kehidupan mereka. Ya, manusia itu tidak bisa ditentukan langsung dari siapa orang tuanya ya. Kalau dia memang melakukan yang benar, yang baik di hadapan Tuhan, ya dia bisa melakukan sifat-sifat yang baik. Oke, kita akan beralih. Ya, tetap masih di pertanyaan yang sama. Kita minta tambahan dulu dari Pendeta Adrian Runesi sehubungan dengan kisah Yusuf dan ayahnya dan juga saudara-saudaranya. Silakan, Pendeta. Baik, terima kasih. Selamat malam kepada para sahabat konsep. Jadi pertanyaan ini sangat menarik dan mendasar untuk pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini. Kenapa kok saudara-saudara Yusuf ini benci kepada Yusuf? Apakah mereka tidak rohani? Apakah Yakub ini tidak mengajarkan hal-hal rohani kepada anak-anaknya? Jawabannya adalah sebenarnya Yakub ini juga punya masalah dalam dirinya sendiri. Ya, mungkin dia mengajarkan hal rohani, tetapi banyak juga hal-hal yang tidak memberikan contoh dan teladan kepada anak-anaknya. Salah satu contohnya yaitu dia tidak adil. Dia lebih sayang kepada dua anaknya itu ya, si Yusuf dan juga Benyamin. Nah, ini bukti ketidakadilan dari siapa? Yakub. Di satu sisi, Yakub ini memang orang yang rohani, percaya kepada Tuhan, tapi dari satu sisi yang lain, sebagai manusia biasa, dia pilih-pilih kasih.
kepada siapa? Dan bagaimana dengan Yusuf? Yusuf ini sebenarnya anak yang sangat penurut, sangat baik, anak yang juga yang dikatakan manis, perawakannya juga bagus. Tapi kalau kita lihat cerita ini, apa yang dibuat Yusuf? Lapor. Dikit-dikit kalau saudara-saudaranya bikin kesalahan, lapor. Ya. Coba perhatikan kadang-kadang yang sudah punya anak, ya, contoh Bapak Utauruk ya, atau sahabat-sahabat konsep yang sudah punya anak. Kadang-kadang ada anak-anak kita itu mungkin, contoh aja sederhana, anak-anak bungsu itu ya, namanya mungkin kadang-kadang anak bungsu ini mungkin kan merasa lebih manja ya. Terus nanti kalau ada abangnya itu buat kesalahan, mulai lapor, Pak, tadi abang buat begini, Pak, gini kan. Ya namanya anak masih muda ya, masih belum dewasa secara atau belum matang secara pemikiran. Tetapi itulah manusia dari siapa? Yusuf. Tapi itulah menariknya dalam cerita ini. Walaupun banyak sekali masalah-masalah yang terjadi, banyak sekali hal-hal yang negatif, tapi di balik hal-hal yang negatif itu tetap Tuhan memberikan rencana yang terbaik. Bayangkan manusia ini sudah buat yang jahat, tapi Tuhan masih memberikan yang apa? Yang baik. Nah itulah cara-cara Tuhan ya. Tadi bagus sekali ya tambahan dari Bapak Utauruk ya. Kadang-kadang Tuhan itu mempunyai 1001 cara ya, dengan cara-cara dia ya. Kita manusia sudah melenceng seperti ini, Tuhan bilang, oh cara yang begini harusnya. Tetap diarahkan. Tapi kalau manusia itu sudah tidak mau lagi diarahkan ya sama seperti nanti cerita selanjutnya tentang Fir'aun ya. Tuhan sudah kasih cara-cara tapi Fir'aun masih keras hati dan dia mengeraskan hati, ya sudah. Akhirnya ya selesai ya kehidupan dia. Jadi pelajaran rohani untuk kita dalam kehidupan kita. Mungkin bisa saja kita rohani, terlihat rohani di gereja, kita terlihat rohani di depan orang. Tetapi belum tentu kita rohani di dalam rumah tangga kita. Mungkin kita belum bisa memberikan contoh teladan kepada istri ataupun kepada anak-anak kita, sama seperti Yakub. Tetapi inilah pergumulan-pergumulan umat Tuhan yang harus kita perhatikan dari waktu ke waktu agar kita menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang yang ada di rumah dan bagi umat-umat Tuhan dan bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Adrian Nesi. Kita ke pemateri kita dulu. Boleh Pendeta Maro Papastorus menanggapi perihal tentang kejahatan saudara-saudara Yusuf ini? Silakan. Baik, menambahkan sedikit saja ya. Tadi juga sudah banyak terangan dan penjelasan. Jadi kalau di rumah itu kita tahu bahwa Yakub itu telah mengajarkan rohani. Ya, jadi memang anaknya punya iman. Tapi kan iman itu tidak bisa hanya dilihat dari hati, tapi harus dibuktikan dengan perbuatan. Jadi ada saudara Yusuf ini tidak sama imannya dengan perbuatannya. Ya, mereka kehilangan iman karena lebih kuat kecemburuan kebencian dalam diri mereka. Kalau saja mereka itu ingat apa yang ayahnya ajarkan ya tentang dengan Tuhan ya, dan mereka lakukan, maka perbuatan jahat itu tidak akan terjadi kepada mereka. Mereka lakukan. Karena apa? Karena ya, saudara-saudaranya lakukan seperti yang diajarkan oleh ayahnya. Ya. Jadi di sini kita melihat bahwa kecemburuan itu bisa saja membuat kita tidak melakukan seperti iman kita, ya. Dan kita lebih mengikuti nurani yang jahat, ya, sama seperti Lucifer, dia juga cemburu, ya, di surga, makanya dia ikuti dia punya kemauan dan akhirnya apa? Dia kehilangan tempat di surga. Ya, dia pun juga punya iman seperti malaikat yang lain, percaya kepada Tuhan. Jadi yang mau saya tekankan adalah bagaimana kita menghindari kecemburuan itu agar tidak membuat iman kita menjadi apa? Menjadi lemah ataupun rusak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Marostorus. Iya, di sini ada tambahan ya, atau mungkin bisa langsung disampaikan Pak Utauruk tentang seperti apa seharusnya saudara-saudaranya itu dibandingkan melakukan kejahatan, tetapi seharusnya mereka melakukan apa? Boleh Pak Utauruk menambahkan sedikit? Oke, terima kasih. Kalau kita baca dalam buku Roh Nubuat, kita bersyukur berterima kasih gereja kita memiliki
ya mungkin keterangan-keterangan tambahan dan mungkin lebih detail kita baca dalam buku Roh Nubuat. Ya, kalau saudara-saudara kita Muslim itu bilang mungkin kayak hadisnya ya. Jadi sebenarnya di sana dikatakan seharusnya, semestinya saudara-saudara Yusuf itu tidak boleh jahat sama Yusuf. Sebab dia sudah tidak punya ibu lagi. Itu dicatat dalam buku Roh Nubuat. Harusnya mereka lebih sayang. Dan itu pun saudaranya sendiri. Bicara mengenai saudara, itu sebenarnya asal-usul daripada sedarah. Ya, mereka itu satu bapak, hanya beda ibu. Jangankan saudaranya, harusnya kita kalau sebagai umat Tuhan, orang lain aja harus kita kasih. Ini saudara mereka. Jadi mungkin karena Yusuf tadi dibilang seperti lapor-lapor, ya karena memang begini, kita sebagai, ya saya mungkin secara pribadi, saya 12 bersaudara. Ya, sama seperti murid Yesus. Semua dikasihi Yesus. Tapi respon siapa yang lebih mau dekat sama Tuhan? Siapa yang selalu ingin bertanya? Siapa ingin selalu dekat? Mungkin kalau kita lihat dari 12 murid itu, dikatakan yang paling dekat kalau kita baca buku Roh Nubuat adalah siapa? Yohanes, Yohanes kekasih ya. Sampai tidur di pangkuan Yesus. Artinya semua dikasihi, tapi respon siapa yang merasa kasih itu? Semua diberikan tadi misalnya masalah rohani, tapi bagaimana respon mereka menerima itu? Ada orang datang ke gereja, wah rasanya bosan sekali. Karena kalau seperti jam 12 sudah dilihat, mungkin jam kalau sudah khotbah selesai. Kalau belum selesai. Padahal hari Sabat nggak sampai jam 12, sampai tutup Sabat. Nah, jadi mungkin ini kalau saya baca dalam buku Roh Nubuat, harusnya mereka dikatakan harus lebih mengasihi Yusuf. Sebab Yusuf tidak pernah sebenarnya membenci mereka. Coba kita melihat pada saat saudara-saudaranya itu, mereka lagi ada di padang. Seandainya Yusuf misalnya ada benci, ada dendam, ngapain dia bawa makanan ke sana? Tapi dia nggak peduli. Karena apa? Dia betul-betul polos, disuruh ayahnya, bawa makanan ini. Lihat saudara-saudaramu, jangan sampai kelaparan mereka. Persiapkan. Dia pun nggak tahu tadinya resiko apa, tapi dia menurut. Di dalam penurutan kita mungkin sekarang kita nggak mengerti. Tapi mungkin kita nanti berikutnya akan mengerti. Tetapi dia adalah seorang juga yang setia, rela. Ya mungkin kita melihat dari sisi, jangan hanya lihat dari sisi mungkin negatifnya dia ngadu-ngadu. Kalau bahasa psikologinya semua kita harus melihat dulu sesuatu itu netral. Ya. Tapi bagaimana persepsi kita melihat sesuatu itu. Ya. Contohnya kalau kita misalnya dua anak miskin. Kalau satu meratapi miskin terus susah. Tapi kalau orang misalnya mau maju, oke, saya nggak peduli dengan miskin ayah saya. Tapi saya harus maju, saya harus berangkat, saya harus lebih hebat dari ayah saya. Nah, kita melihat sebenarnya Yusuf itu tidak pernah sedikit pun dibenci sama saudara-saudaranya. Seandainya dia benci, dia tidak mau lagi membawa makanan perbekalan. Bahkan tidak ada di Dotan, dicari lagi. Ini adalah tipe seorang pemimpin. Tipe seorang istilahnya yang dapat dipercaya. Boleh saja dia sebenarnya mungkin pulang dari Dotan. Enggak ada mereka Pak, udah pulang, udah nggak tahu lagi mana. Enggak, tapi dia cari tanya bagaimana supaya saudara-saudaranya mendapat bekal. Jadi sebenarnya Yusuf itu sangat kasih dan memang ada di bukan hanya karena mungkin Yakub dia pilih dia menjadi pemimpin. Memang di dalam dirinya sudah ada tipe pemimpin. Menurut survei, memang pemimpin tidak banyak di dunia ini. Hanya 4%. Coba kita lihat berapa sih presiden, berapa sih mungkin manajer perusahaan, tapi yang dipimpinnya lebih banyak. Oleh karena itu, saudara-saudara, pendeta-pendeta sini pemimpin semua. Jadi kita juga, mungkin kita harus belajar dari Yusuf. Jangan pernah sedikit pun dendam. Jangan sedikit pun sakit hati. Terus jalankan tugas pelayanan. Mungkin banyak resiko, tapi ingat, di setiap ujian-ujian yang kita hadapin itu, sesungguhnya Yusuf Tuhan sudah persiapkan menjadi Perdana Menteri di Mesir. Seandainya dia gagal dengan Kejadian 39 ayat 9, bagaimana mungkin dosa yang besar ini? Maka dia tidak jadi Perdana Menteri. Pendeta-pendeta juga diberikan Tuhan ini tugas pelayanan yang luar biasa. Bukan hanya pendeta selamat keluarganya, tapi orang lain juga supaya selamat. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bapak Hutoruk yang sudah menambahkan dengan sangat baik ya. Dan hal-hal yang sudah disampaikan, kiranya itu juga menjadi satu
pedoman dalam hidup kita melalui pelajaran Yusuf yang sangat indah ini. Baik, kita akan ke pertanyaan yang terakhir. Saya akan bacakan di sini, nanti Pendeta Ari menanggapi yang pertama, lalu kemudian Pendeta Adrian, dan nanti yang terakhir pemateri kita sekaligus closing statement. Demikian pertanyaannya. Bagaimana dengan mimpi di zaman sekarang? Apakah itu masih bisa dianggap sebagai cara Tuhan berbicara kepada manusia? Ya. Jadi bagaimana dengan mimpi? Orang-orang kan banyak juga bermimpi. Kita pun kadang tidur bermimpi ya. Nah, ketika ada mimpi-mimpi yang memang seperti Yusuf tadi, kira-kira apakah itu juga bisa kita katakan ini cara Tuhan juga yang sedang berbicara kepada kita, lalu kemudian bisa itu dianggap benar? Boleh ditanggapi, silakan Pendeta Ari Depari menanggapi pertanyaan ini. Baik, terima kasih. Berbicara tentang mimpi Yusuf dan relevansi komunikasi Tuhan, apakah itu masih bisa terjadi di zaman kita? Saya pikir cara-cara itu mungkin masih terjadi sesuai dengan Alkitab kita sampaikan bahwa Tuhan akan tetap menggunakan komunikasi ini, ya baik dalam bentuk penglihatan, dalam mimpi, dan lain sebagainya. Saya pikir poin yang penting dalam hal ini adalah bukan bagaimana cara Tuhan berkomunikasi dengan kita, tetapi apa yang disampaikan melalui mimpi atau penglihatan yang dinyatakan orang. Karena pada prinsipnya kalau kita lihat di 1 Yohanes 4 ayat 1, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percayakan setiap roh, tetapi ujilah roh itu. Jadi yang paling penting sini ujiannya. Jadi apapun yang dilihat, kadang-kadang sebagai pendeta kita juga bertemu dengan pendeta, saya baru mimpi begini begitu. Saya nggak pusing ini mimpi dari Tuhan atau enggak, tapi mimpinya ini selaras nggak dengan firman Tuhan, itu aja. Kalau nggak selaras berarti itu bukan dari Tuhan, mungkin dari hantu atau dan lain sebagainya. Karena Yohanes bilang uji, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang muncul dan pergi. Karena banyak juga orang yang menggunakan media-media ini dan mengaku-mengaku begitu. Dan sebuah kesaksian pribadi yang bisa saya sampaikan, saya adalah seorang Advent generasi ketiga. Opung saya, kakek saya itu masuk Advent dari mimpi. Dia belum pernah bertemu dengan pendeta Advent di kampungnya di Tanah Karo sana. Dia mimpi dulu tentang bagaimana orang Advent yang beribadah hari Sabtu, baru beberapa waktu kemudian datang pendeta Advent ke kampungnya. Jadi berdasarkan pengalamannya itu, saya masih percaya bahwa Tuhan masih pakai mimpi selama itu tidak keluar dari kebenaran-kebenaran firman. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Ari ya. Jadi kadang-kala masih juga ini terjadi ya di dunia sekarang ini, banyak orang-orang yang bertobat. Salah satunya tadi keluarga Pendeta Ari ya, ada nenek-neneknya yang menemukan kebenaran atau diberikan mimpi supaya masuk ke dalam kebenaran. Ya, ini sangat masih memungkinkan ya terjadi dalam kehidupan di zaman sekarang ini bahkan juga. Baik, boleh Pendeta Adrian mungkin menambahkan tentang mimpi ini, kira-kira ketika mimpi ini terjadi di zaman Yusuf, apakah zaman sekarang ini juga merupakan cara Tuhan bisa terjadi untuk manusia di zaman sekarang? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat dalam Alkitab dulu ya, Pengkhotbah 5 ayat 3. Pengkhotbah 5 ayat 3 katakan, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Jadi ternyata kenapa seorang itu bisa kok kadang-kadang sering mimpi-mimpi? Rupanya karena mungkin terlalu sibuk. Ya, terlalu sibuk mungkin dengan urusan-urusan pribadi dan lain-lain. Baik. Bagaimana dengan kita hubungkan mimpi yang dialami oleh Yusuf dengan mimpi yang mungkin kita alami pada saat ini? Apakah mungkin atau apakah masih terjadi di saat ini bahwa Tuhan bekerja melalui apa? Mimpi itu. Tuhan menyampaikan akan perkataan-perkataannya melalui mimpi-mimpi itu. Ya, benar, bisa saja. Tapi ingat, mimpi tidak bisa menjadi dasar dari kebenaran.
Tetapi mimpi bisa saja menjadi mungkin ya kalau saya katakan tuh kisi-kisinya lah, atau mungkin ya gambaran-gambaran lah, supaya kita mungkin lebih waspada, mungkin kita seperti ini dan yang ini yang akan terjadi ya, perlu untuk berhati-hati ya. Jadi kalau istilah sekarang itu kan dikatakan bahwa orang tuh mimpi itu kan adalah bunga-bunga tidur, katanya seperti itu. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan masih kadang-kala menggunakan hal-hal seperti ini untuk berkata kepada setiap umat-umatnya. Tetapi ingat, mimpi itu tidak menjadi dasar dari apa? Kebenaran firman Tuhan itu. Maka sama seperti yang tadi Pendeta Ari sudah katakan, segala sesuatu harus kita uji, ya, kita uji. Jadi kalau kita lebih banyak memikirkan kebenaran firman Tuhan, pekerjaan Tuhan, saya yakin mimpi kita juga adalah mimpi untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Tapi kalau kita kebanyakan nonton film horor, saya yakin juga pasti kita mimpinya adalah mimpi-mimpi setan ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Adrian Runesi ya. Sebelum kita menyampaikan kepada pemateri, yang mungkin saya sedikit menambahkan di Yoel 2 ayat 28 dan 29 ya, di Kisah 2 ayat 17 sampai 21 juga di sana dikatakan pada akhir-akhir zaman akan ada juga orang-orang yang diberikan Tuhan karunia untuk mendapatkan penglihatan dan mimpi. Dan itu bisa terjadi kepada sahabat-sahabat konsep sekalian juga, kita dan bahkan siapa saja, sehingga itu menjadikan kita sebagai umat Tuhan yang memiliki karunia bernubuat yang juga bisa digunakan dalam pelayanan, melihat bagaimana pekerjaan Tuhan ini harus terus dinyatakan kepada semua orang di segala zaman. Baik, kita akan masuk ke closing statement sekaligus menjawab pertanyaan tentang mimpi tadi oleh Pendeta Marpapa Sitorus. Silakan, Pendeta. Baik, saya menambahkan sedikit saja. Jadi si Yakub itu bermimpi kan karena Tuhan yang berikan ya, Tuhan yang sampaikan. Firaun bermimpi juga karena Tuhan sampaikan. Daniel dapat menjelaskan mimpi juga karena Tuhan sampaikan. Jadi ya kalau emang Tuhan ada yang ingin sampaikan kepada manusia, kepada siapa saja, pasti mimpi itu akan ada, akan datang. Ya. Jadi jangan kita jadi menjadikan wah saya pengen seperti Yusuf ini ya, seorang yang memiliki mimpi lalu dipaksakan mimpinya dan paksakan ceritakan mimpinya gitu ya supaya orang yakin dan sebagainya gitu. Jadi memang kalau mimpi itu bisa saja Tuhan berikan ya, itu saja bisa Tuhan berikan ya sebagai informasi ya, hal yang penting yang akan terjadi. Tapi kita juga harus berhati-hati karena tidak semua mimpi itu adalah datang dari Tuhan ya, karena mimpi itu bisa datang dari mana saja dan bisa terjadi karena beberapa banyak faktor ya, kalau kita banyak makan pun juga bisa mimpi buruk malah ya, dan sebagainya ya. Malah kadang-kadang bagi orang yang mendengar mimpi, misalkan saya bermimpi, saya ceritakan kepada teman ya, kadang-kadang orang justru nggak percaya gitu terhadap mimpi yang saya ceritakan, lalu mengatakan mimpi itu bunga tidur ya, mimpi itu biasa terjadi gitu. Padahal bisa saja yang saya sampaikan itu adalah hal yang penting yang saja yang Tuhan sampaikan kepada saya dan untuk saya sampaikan kepada orang lain. Jadi cara-cara Tuhan memberitahukan sesuatu keterangan yang penting itu bisa kepada siapa saja dan bisa dengan cara berbisnis saja, dan bisa juga terkaitkan bahwa itu adalah sebagai pemberitahuan di awal yang perlu untuk dilakukan ya, agar kita terhindar dari bahaya dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengerti bagaimana Tuhan sampaikan itu dan itu benar akan terjadi. Itu yang lebih penting sebenarnya. Baik, sebagai closing statement yang mau sampaikan dari pelajaran kita sepanjang minggu ini, dari pelajaran Yusuf ini, ya, ketika Tuhan telah memilih seseorang menjadi pemimpin atau menjadi seorang yang memiliki posisi jabatan, tugas dan sebagainya, bila mana ada yang berusaha untuk membatalkan, ada orang yang tidak suka dan sebagainya, dengan cara-cara apa yang dilakukan, ketika Tuhan sudah pilih orang itu, pasti akan terjadi karena Tuhan yang akan Tuhan yang akan melaksanakannya.
Tak seorang pun bisa membatalkan, tak seorang pun bisa menghalangi. Dan yang paling penting adalah ya Tuhan itu bersama orang yang Dia telah pilih, dan Tuhan itu bersama orang yang menurut dan setia kepada kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Maropapa Sitorus ya. Jadi kalau memang Tuhan sudah pilih, tidak bisa diganggu-gugat oleh manusia ya. Pasti Dia akan terus berdiri ya. Dia akan terus menjadi berkat. Dia akan terus bisa Tuhan gunakan untuk memasyurkan namanya. Ya, kiranya pelajaran ini menjadi satu pelajaran yang mempersiapkan kita, para pelajar sekolah Sabat, kita mempelajari lebih lanjut untuk nanti bisa kita bawakan di diskusi sekolah Sabat di gereja masing-masing. Terima kasih untuk semuanya, tim konsep yang sudah ikut berpartisipasi, dan juga sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan via Facebook dan nanti juga akan diupload di YouTube. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Kita akan tutup dengan doa tutup yang akan dibawakan oleh Pendeta Edwin Pasaribu. Silakan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu. Pada malam hari ini kami boleh belajar firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat, lewat pengalaman Yusuf sebagai seorang pemimpi, di mana Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang begitu sulit, tetapi Tuhan panggil dia dan bahkan gunakan dia untuk menjadi alat Tuhan, oleh karena dia boleh yakin dan percaya akan pimpinan Tuhan. Biarlah pengalaman yang dialami oleh Yusuf menjadi pelajaran berharga bagi kami untuk setia di dalam Tuhan, dan kami boleh menjadi pemimpin-pemimpin rohani yang dapat membawa iman kami lebih dekat kepada Tuhan. Berkati juga hamba Tuhan, Pendeta Muda Maropapa Sitorus yang sudah membagikan akan firman-Mu ini, tambahkan hikmat menjadi bahagiannya, sehingga di pelayanan-pelayanan berikutnya boleh semakin membawa berkat bagi umat-umat Tuhan, dan dengan demikian Tuhan kami boleh bersuka cita, memuji dan memuliakan Engkau. Berkati juga semua sahabat-sahabat konsep dimanapun berada, biarlah juga Tuhan tambahkan berkat-berkat surga akan menjadi bagian kami. Ampuni kami Tuhan dari dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa di dalam nama Yesus penebus kami. Amin. 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 Dan demikian berakhir program kita malam ini. Ada satu pengumuman yang kami sampaikan. Malam ini kita tidak ada live diskusi Alkitab, ya, yang seperti biasa kita lakukan jam 7, tapi kita akan lakukan itu di minggu yang akan datang. Ya, jadi sahabat-sahabat konsep, kita akan bertemu kembali di minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Selamat malam dan sampai jumpa.